Ya, selamat pagi Bapak serta siswa-siswa. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses desain media dari kelompok 7. Kelompok kita yang beranggotakan saya sendiri, Adrianus Ardia, ada Widya Silaban, Natail Rifko, Angela Gina, serta Putri. Untuk yang pertama ada good briefing. Good briefing itu pengertiannya adalah pembukaan yang baik untuk memulai proyek, karena dalam good briefing membangun pengarahan secara menyeluruh. Pengarahan secara menyeluruh dapat dimulai dengan mengumpulkan tim produksi yang nantinya akan bertanggung jawab untuk membangun desain-desain baru, dan mempersilahkan setiap anggota kelompok mempresentasikan konsepnya kepada tim sehingga dapat dipilih konsep siapa yang nantinya akan digunakan untuk desain produk. Good briefing ini sangat berguna untuk kedepannya. Mengapa? Karena di dalam good briefing ini akan di breakdown segala sesuatu seperti konsep-konsep, desain, filosofi, serta hasil akhir seperti apa yang akan dihasilkan, bayangan-bayangan awal apa yang diharapkan, itu akan di breakdown semua di dalam good briefing ini. Berikutnya adalah dalam proses diskusi, seperti yang saya katakan sebelumnya, akan diawali dengan fantasi. Fantasi itu diibaratkan adalah sebuah wacana atau konsep yang muncul dari dalam pikiran masing-masing anggota yang di dalam good briefing diutarakan atau dipresentasikan di depan anggota tim produksi, di mana fantasi mereka akan diutarakan dan dipertimbangkan oleh tim produksi sehingga mengetahui apakah fantasi tersebut dapat direalisasikan atau tidak dapat direalisasikan. Maka dari situ muncullah pertanyaan what if dan why not. Dari muncul pertanyaan what if dan why not ini, di situ kita bisa melihat bahwa bagaimana jika seperti ini usulan salah satu anggota kelompok, seperti bagaimana jika desainnya yang kita gunakan seperti ini. Kalau tidak cocok, kenapa tidak? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan datang dan dapat menseleksi apa yang akan nantinya dijadikan hasil akhir. Pertanyaan-pertanyaan what if dan why not juga dapat berdampak pada meminimalisi atau bertujuan meminimalisi keterbatasan sumber daya, dilema anggaran, keterbatasan waktu, dan batasan tenggang waktu. Yang seperti saya bilang tadi, semua fantasi-fantasi yang ada di dalam pikiran anggota kelompok tidak semuanya dapat direalisasikan. Harus ada diskusi antar anggota kelompok di mana bagaimana jika ini dan kenapa tidak. Hal tersebut membantu tim agar dapat meminimalisi 4 hambatan-hambatan ini. Berikutnya adalah tips-tips yang dapat diberikan dalam buku, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan kelompok kecil. Yang kedua adalah memulai dengan garis besar tujuan yang ingin dicapai tim produksi. Yang ketiga, tangani diskusi filosofi tentang apa yang ada di depan. Yang keempat adalah bermimpilah sedikit. Dan yang kelima ada bawalah ke meja organisasi. Tips pertama yaitu kumpulkan kelompok kecil. Mengumpulkan kelompok kecil yang mudah diajak untuk bekerja sama dapat memungkinkan mendapatkan partisipasi penuh dari semua anggota. Mengumpulkan kelompok kecil tidaklah harus sesuatu yang besar seperti mencari orang yang jauh atau mencari orang yang berpengalaman atau mencari orang yang memiliki gelar atau segala sesuatu yang
menuntut kalian untuk menjadi perfect atau sempurna, itu tidak perlu. Yang penting adalah mendapatkan partisipasi penuh dari semua anggota. Pada intinya adalah kalian dapat mengumpulkan kelompok kecil hanya sebatas teman kiri kanan kalian atau keluarga kalian pun dapat menjadi tim produksi, bahkan teman-teman sekolah lama, teman-teman lama atau teman-teman kuliah atau teman komunitas, semua dapat dijadikan menjadi kelompok kecil. Sebagai contoh, saya mengambil pengalamannya Mark Zuckerberg, developer Facebook pada tahun 2004. Dia mengajak teman satu kampusnya untuk bergabung dengan dia, yang nantinya akan dijadikan tim produksi, yaitu mendevelop Facebook itu sendiri. Gambar dikirim merepresentasikan Mark Zuckerberg dengan teman-temannya saat itu pada langkah awal mengumpulkan kelompok kecil. Tips kedua adalah mulailah dengan garis besar tujuan yang harus dicapai. Di sini proyek apa yang sudah tim bangun dan apa fokus kalian dalam menjalani sebuah proyek. Di situ akan ada diskusi di mana dapat dikategorikan sebagai sunrise dan sunset. Di mana di saat kita melakukan diskusi atau rapat terjadi kategori sunrise dan sunset. Kategori sunrise dan sunset itu sendiri adalah sunrise ibaratkan ide yang muncul, ide yang diutarakan dalam rapat kepada anggota produksinya. Sedangkan sunset adalah ide yang tidak jadi dipakai, yang gagal digunakan pada rapat. Maka dari itu sunrise dan sunset ada seperti analoginya seperti ide yang akan diseleksi. Seperti contoh pada foto di sebelah kiri menggambarkan sebuah rapat yang sedang dijalankan oleh manajer. Di situ manajer mengadakan rapat dan menanyakan kepada karyawannya agar karyawannya dapat memberikan masukan kepada MTV agar MTV dapat selalu berkembang dan mendapatkan penonton lebih. Untuk karyawan pertama, dia memberikan masukan, yaitu Teens with AIDS. Yang kedua, karyawan kedua memberikan masukan Fat People in Bikinis. Dan yang terakhir, Maybe Music. Dari situ manajer terlihat kecewa dan mengusir orang tersebut dari gedung. Nah, dari situ kita bisa melihat di mana yang sunrise dan di mana yang sunset. Sunrise adalah karyawan pertama dan karyawan kedua, di mana ide yang diutarakan kepada manajer itu diterima oleh manajer. Sedangkan karyawan yang ketiga merupakan sunset. Kenapa begitu? Karena ide yang dia utarakan kepada manajer tidak diterima oleh manajer, maka dikatakan sebagai sunset. Tips keempat, ada diskusi filosofis tentang apa yang ada di depan. Itu membahas mengenai apa yang seharusnya diperdalam pada format-format tertentu atau komponen lainnya yang harus memiliki filosofis sendiri-sendiri. Sehingga hasil proyek yang sedang dikerjakan terdapat filosofi pada masing-masing komponen. Diskusi mendalam dapat diterapkan pada warna yang digunakan, gaya huruf yang digunakan, warna huruf yang digunakan, desain logo yang digunakan, dan bentuk-bentuk visual lainnya yang dibentuk berdasarkan hasil diskusi mendalam. Contoh kasus hasil diskusi mendalam
yang kelompok dapatkan adalah seperti gambar banner HUT RI ke-75 kemarin, yaitu banner yang sempat kasus karena ada gambar salibnya di sebelah kanan. Dari desain ini memiliki filosofi tersendiri atau hasil diskusi mendalam saat good briefing. Berikut adalah filosofinya. Dapat Anda perhatikan bahwa bentuk-bentuk dalam banner tersebut memiliki arti yang berbeda. Nah, komponen-komponen seperti ini timbul atau merupakan hasil dari good briefing atau diskusi yang mendalam mengenai komponen-komponen atau bentuk-bentuk abstrak, shapes, menggunakan warna apa, itu dapat merepresentasikan filosofi atau hasil diskusi mendalam tersebut. Yang keempat adalah bermimpilah sedikit. Maksud dari bermimpilah sedikit atau dalam bahasa Inggrisnya dream little merupakan pemasukan agar tim dapat berpikir out of the box. Berbeda dengan dari yang lainnya, menggunakan komponen-komponen, memanfaatkan komponen-komponen lebih tepatnya, menggunakan gambar lain yang dapat merepresentasikan pesan apa yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut. Seperti contoh pada gambar di sebelah kiri ini terdapat dua gambar atau dua iklan dari produk Durex, di mana pada gambar satu mereka menggunakan kombinasi antara jam dengan produk mereka yang merepresentasikan bahwa produk mereka itu tahan lama. Kombinasi antara kondom dengan jam yang kelompok dapat adalah mendapatkan durasi waktu yang lebih, atau produk mereka meyakinkan bahwa kualitasnya bagus dan tidak akan rusak dan dapat performa yang lebih dan memiliki ketahanan yang lama. Sedangkan yang gambar 2 menggambarkan sebuah baut yang tumpul serta baut yang tajam yang merepresentasikan bahwa produk Durex itu orang yang menggunakan produk Durex akan lebih merasa aman, karena jika kita lihat dengan yang tumpul itu tidak akan sakit atau merepresentasikan tidak akan hamil atau bunting. Sedangkan konotasi orang terhadap yang runcing adalah sakit atau memberikan celaka. Maka dari itu Durex menggunakan komponen baut tumpul dengan baut runcing sebagai pesan yang ingin mereka utarakan terhadap produk mereka. Tips terakhir yaitu bawalah kemeja organisasi. Menjalankan sebuah proyek tidak mengharuskan kita mencari orang yang memiliki gelar atau posisi, tetapi mencari anggota kelompok yang terbaik, memiliki pengalaman, memiliki ide konsep yang dapat digunakan, memiliki niat hingga akhir proyek berlangsung, memiliki komitmen dan memiliki pikiran yang paling inovatif. Dari sini kita dapat menangkap bahwa mencari orang yang tidak harus mencari orang yang memiliki gelar atau posisi, tetapi semua orang itu bisa selama mereka itu memiliki niat hingga akhir proyek atau pikiran paling inovatif. Sebagai contoh berikut adalah sebuah coffee shop dari salah satu anggota kelompok kami, di mana mereka berasal dari universitas yang berbeda yang bertemu di suatu tempat yang pada akhirnya mereka berteman dan mendevelop coffee shop seperti ini.
Masing-masing orang memiliki pengalaman yang berbeda, memiliki gelar yang berbeda, memiliki posisi yang berbeda, tetapi mereka dapat menyatukan ide yang mereka dapatkan dan dapat menghasilkan suatu coffee shop seperti ini. Ini merupakan salah satu contoh yang nyata bahwa gelar dan posisi itu tidak menentukan, tidak menjamin, seperti itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang from workshop to prototype. Workshop atau lokakarya yang dimaksud di sini adalah kegiatan diskusi mengenai redesign untuk menghasilkan karya. Nah, karyanya itu adalah prototype atau dummy. Workshop ini sebagai pendekatan untuk mengumpulkan orang dalam suatu ruangan. Nah, sebelum memulai workshop, sudah harus ada konten yang dipersiapkan, sehingga saat workshop dimulai tidak ada lagi masalah konten. Suasana yang baik dalam workshop adalah suasana yang lebih banyak bekerja daripada berbicara. Nah, apa aja sih yang dilakuin di dalam workshop? Di dalam workshop itu, membuat sketsa halaman utama, halaman depan atau sampul, daftar isi, halaman dalam dengan dan tanpa iklan, bagian depan, dan tambahan tertentu. Nah, setelah ide-idenya itu dipertukarkan, dilanjutkan dengan membuat prototipe atau dummy. Setelah itu dilanjutkan oleh desainer dan editor untuk dicetak dan diuji coba. Nah, di dalam foto di slide itu merupakan foto proses workshop Kompas dalam rangka redesign di era digital. Nah, pada slide ini kita bisa melihat dummy koran Kompas tahun 2005. Yang di sebelah kiri itu adalah dummy yang masih disketsa, dan yang di sebelah kanan itu yang sudah diproses oleh desainer dan editor. Nah, pada slide ini adalah dummy hasil redesign koran Kompas dalam rangka era digital pada tahun 2018. Nah, yang sama yang di sebelah kiri itu adalah hasil sketsanya, dan yang di sebelah kanan itu yang sudah diproses oleh desainer dan editor. Selanjutnya adalah reaksi pembaca. Pembaca memberikan komentar atau tanggapan terkait desain baru yang telah diterbitkan. Di sini dapat dilihat bagaimana kinerja seorang editor dalam menarik perhatian pembaca melalui desain baru yang ditampilkan. Desain yang menarik menjadi penentu terkait reaksi apa yang akan diberikan oleh masyarakat. Hal ini adalah bagian penting dari evolusi ulang sebuah desain. Respon yang diberikan pembaca berbeda-beda, dapat berupa respon negatif maupun respon positif. Seorang editor dan terutama penerbit perlu bersiap untuk menghadapi komentar negatif dari pembaca. Pembaca akan memberikan komentar tersebut ketika mereka tidak nyaman dengan desain yang baru. Akibatnya, penerbit harus cerdas menanggapi hal ini. Mereka harus mampu untuk menanggapi komentar negatif dengan baik dan berusaha meyakinkan pembaca, serta memberitahukan mereka bahwa perubahan akan dilakukan untuk mendapatkan manfaat keseluruhan efektivitas publikasi. Jangan mendesain ulang ketika panggilan negatif pertama masuk, karena hal ini dapat bersifat kontraproduktif. Namun, jika pengaduan berlanjut 2 hingga 3 minggu setelah desain ulang diperkenalkan, maka perlu diperhatikan bahwa terdapat masalah penting yang perlu ditangani. Mengumpulkan informasi dari pembaca harus terus dilakukan, tidak hanya setelah pengenalan desain baru, karena hal ini adalah salah satu cara pasti untuk menjamin bahwa terbitan tetap selaras dengan pembacanya. Selanjutnya dapat dilihat bagaimana desain ulang yang dilakukan oleh media Kompas. Nah, di sebelah kiri merupakan suatu desain Kompas pada tahun 2005, dan di sebelah kanan adalah desain Kompas yang baru pada tahun 2018. Daily reviews atau ulasan harian. Salah satu cara untuk memperlihatkan kreativitas tingkat tinggi adalah dengan melakukan postmortem setiap hari. Hal yang benar-benar membuat terkejut adalah desainer dan editor menghabiskan uang berbulan-bulan untuk membuat strategi desain, tetapi kemudian melakukan sangat sedikit evaluasi cara kerjanya dari hari ke hari. Hal tersebutlah yang menjamin konsistensi, inovasi konstan, dan pada akhirnya umur panjang yang terjadi pada desain yang mereka buat. Lalu sebenarnya apa itu postmortem? Postmortem bukan hanya terjadi pada eksaminasi yang terjadi pada mayat orang yang sudah meninggal. Postmortem pada bidang desain juga disebutkan bahwa adalah sebuah diskusi dari sebuah event atau sebuah kejadian yang telah terjadi
terutama pada hal yang terjadi dianggap salah dan bisa diperbaiki ke depannya. Publikasi terbaik yang pernah dimiliki adalah ketika publikasi memiliki sebuah kesempatan untuk melakukan evaluasi harian mengenai apa yang kita lakukan kemarin dan bagaimana kita bisa mengubahnya menjadi lebih baik hari ini. Beberapa ulasan atau tinjauan yang dilakukan adalah melalui internal. Namun biasanya tinjauan internal yang terjadi akan sering terhambat oleh keberadaan evaluator hanya karena mereka tidak disukai oleh evaluator mereka sendiri. Sehingga dengan adanya kendala tersebut, konsultan luar dihadirkan sebagai mediator yang objektif yang memiliki kewenangan, keahlian, dan tidak memiliki agenda pribadi. Dan hal-hal berikutlah yang bisa menjadi tips untuk melakukan postmortem yang efektif. Yang pertama adalah fokus pada beberapa bagian saja, jangan berusaha untuk langsung memberikan tinjauan kepada keseluruhan majalah. Yang kedua, mulai dengan memberikan pujian kepada pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Lalu yang ketiga, memberikan kritik kepada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan baik tanpa menyerang penulis secara pribadi. Berikutnya, selalu memberikan solusi setelah memberikan kritik kepada masalah. Dan yang terakhir adalah mengakhiri sesi dengan nada tinggi dan mengomentari mengenai hal-hal yang sekiranya dianggap berhasil. Yang terlintas saat mendengar focus group adalah focus group discussion. Maksud dari focus group di sini adalah mengumpulkan audiens atau pembaca dari kelompok yang berbeda untuk dimintai feedback. Mengadakan fokus group akan menghindari kita dari kejadian memalukan, seperti kesalahan ketik saat cetak. Contoh fokus group adalah mengundang pembaca dari kalangan ibu-ibu, bapak-bapak, remaja, akademisi, sendiri-sendiri, jadi terpisah. Tips untuk mengadakan fokus group adalah yang pertama, memperhatikan kualitas moderator. Moderator yang baik dapat menyampaikan informasi dengan jelas. Yang kedua, menguji prototipe. Memberikan prototipe kepada kelompok yang sudah dikumpulkan. Gaya hitam putih, kebanyakan pembaca pasti menyukai warna hitam putih, tetapi juga berupaya mengungkapkan bagaimana warna huruf, menghapus paras serius, surat kabar mereka. Ini dapat diharapkan, serta fakta bahwa pembaca yang sama bahkan tidak akan mengingat gaya hitam dan putih 3 minggu setelah warna baru diperkenalkan. Orang cenderung lebih suka membahas konten, bukan tentang grafis. Nah, yang selanjutnya adalah bekerja dengan konsultan. Konsultan merupakan orang luar yang dapat membantu dalam proses desain ulang. Konsultan memiliki peran untuk membantu dalam mendesain ulang. Yang pertama itu adalah menentukan poin kunci dari proyek, seperti pengarahan, sketsa, pembuatan prototipe, penelitian, dan penerapan. Lalu selanjutnya memandu desainer melakukan proses sketsa. Nah, sehingga desainer itu dapat mengembangkan ide awalnya. Selanjutnya memandu desainer dan editor ke sumber daya yang berguna. Nah, seperti situs web, buku, hingga publikasi yang lainnya. Nah, peran selanjutnya adalah mengidentifikasi bakat di berbagai bidang yang diperlukan dalam proses desain ulang. Contohnya itu seperti bidang jurnalisme, produksi, pemasaran, dan periklanan. Selanjutnya membantu membuat stylebook. Lalu mengajar selama proyek berlangsung. Nah, ini merupakan peran konsultan yang cukup penting. Nah, mengajar di sini itu maksudnya seperti mendidik staf, membagikan pengetahuan yang ia dapat, diskusi, dan juga sesi di mana proyek desain ulang ini dikesampingkan dulu untuk berdiskusi tentang hal lain yang juga penting. Jadi kayak intermezzo gitu. Nah, selanjutnya adalah mendorong upaya tim dan mengingatkan setiap orang tentang manfaat bekerja sebagai tim. Nah, contoh konsultan itu adalah Mario Garcia. Mario Garcia ini menggagasi desain koran Kompas tahun 2005. Ia menjadi konsultan dalam proses redesign tahun 2005. Sekian dari kami. Kalau ada pertanyaan, silahkan bertanya. Terima kasih.